wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dynamic routing dan mengimplementasikan di Cisco Packet Tracer. Tonton sampai habis ya teman-teman. Teman-teman, sini ada pengertian dari dynamic routing. Jadi, dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi, memilih jalur terbaik, dan memperbarui route secara otomatis menggunakan routing protokol. Teknologi ini sangat cocok digunakan pada jaringan yang sedang hingga besar karena mampu menyesuaikan perubahan topologi tanpa konfigurasi manual. Nah, meskipun membutuhkan sumber daya router yang lebih besar dan konfigurasi awal yang lebih kompleks dibandingkan static routing, dynamic routing memberikan keunggulan berupa fleksibilitas, efisiensi, kemudahan pengelolaan, dan kemampuan mencari jalur alternatif secara otomatis saat terjadi gangguan jaringan. Oke teman-teman, selanjutnya ada jenis dynamic routing. Yang pertama ada Interior Gateway Protocol atau IGV. IGV adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing di dalam satu autonomous system atau AS, atau satu jaringan organisasi. Contoh protokolnya yang pertama ada RIP, OSPF, EIGRV, dan ISIS. Yang kedua ada Interior Gateway Protocol atau IGV. IGV adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system atau AS yang berbeda. Contoh protokolnya itu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Ini ada cara kerja dynamic routing. Yang pertama ada distance vector, yaitu menentukan jalur berdasarkan jarak atau hop dan bertukar seluruh tabel routing secara berkala. Yang kedua ada link state, membuat peta lengkap topologi jaringan dan menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma atau SVF. Yang ketiga ada hybrid atau advanced distance vector, yaitu menggabungkan kelebihan distance vector dan link state sehingga lebih cepat, efisien, dan hemat bandwidth. Contoh protokolnya adalah EIGRV. Oke teman-teman, selanjutnya ada pengertian dari EIGRV. EIGRV atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco untuk membantu router saling bertukar informasi jaringan dan menentukan jalur terbaik menuju tujuan secara otomatis. Nah, EIGRV termasuk ke Advanced Distance Vector Routing Protocol karena menggabungkan kelebihan distance vector dan link state. Oleh karena itu, EIGRV lebih cepat, efisien, dan stabil dibandingkan protokol distance vector biasa seperti RIP. Selanjutnya ada komponen dasar dari dynamic routing. Yang pertama itu ada router, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan dan mengirim data ke tujuan. Yang kedua ada routing protocol, yaitu protokol yang digunakan router untuk bertukar informasi dan menentukan jalur terbaik. Contohnya seperti RIP, EIGRV, dan OSPF. Yang ketiga ada routing table, yaitu tabel yang menyimpan daftar jalur menuju jaringan tujuan. Yang keempat ada metrik, atau nilai yang digunakan untuk memilih jalur terbaik. Yang kelima ada neighbor router, yaitu router tetangga yang saling bertukar informasi routing. Ada cara kerja atau cara bekerjanya EIGRV dengan menukar informasi routing antar router dalam satu AS atau Autonomous System Number. Jadi langkah kerjanya adalah yang pertama yaitu mengaktifkan EIGRV pada setiap router dengan Autonomous System Number yang sama. Yang kedua yaitu mencari router tetangga atau neighbor menggunakan hello packet. Yang ketiga, membentuk hubungan neighbor jika ASN dan parameter EIGRV sesuai. Yang keempat, bertukar informasi routing mengenai jaringan yang dimiliki masing-masing router, menyimpan informasi ke dalam topologi table, menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma dual berdasarkan bandwidth dan delay. Terus memilih jalur terbaik atau successor, dan jika ada jalur cadangan yaitu visible successor. Terus menyimpan jalur terbaik ke dalam routing table, mengirim paket data melalui jalur terbaik yang telah dipilih, mengirim path trial
update jika terjadi perubahan jaringan sehingga rute lain dalam ASN yang sama dapat memperbarui route tanpa mengirim seluruh routing table. Dan yang terakhir yaitu mencari jalur alternatif secara otomatis jika jalur utama mengalami gangguan. Nah, oke teman-teman, sini saya akan langsung mengimplementasikan konfigurasi AJRV, ASVF, dan BKV di Cisco Packet Tracer. Kita akan langsung mengimplementasikan di konfigurasi AJRV di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat topologi jaringan menggunakan 2 router dan 2 VC. Dan sudah diberi ini ya teman-teman, untuk IV masing-masing. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan masuk ke router 1 ya teman-teman. Sini kita masuk ke mode CLI. Setelah itu kita klik enter. Kita ketik enable konfigurasi terminal. Terus di sini kita akan masuk ke GIG 0/1 ya teman-teman. Maaf teman-teman, interface G0/1. Setelah itu kita no shut downkan dulu, kita aktifkan dulu. Setelah itu kita masuk ke IP address ya teman-teman. Kita masuk ke IP address yang ini ya teman-teman, 100.100.100.1/24. Masukin 100.100.100.1/24. Kita masukin subnet masnya juga ya teman-teman, 255 255.255.255.0. Setelah itu kita klik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke ini ya teman-teman, ke GIG 0/0. Masuk interface GIG G0/0. Klik enter. Setelah itu kita shut-in dulu ya teman-teman, atau kita aktifkan dulu. Teman-teman, setelah berhasil kita masukin IP ini ya teman-teman, IP yang ini ya teman-teman, itu IP address 11.11.11.1/30 atau subnet mask 255.255.255.0 ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Nah, teman-teman, sini kita lihat sudah aktif teman-teman, atau sudah berubah warnanya menjadi hijau. Kita masuk ke router satu lagi teman-teman. Kita masuk ke mode CLI. Kita masuk enable terminal. Interface yang sama teman-teman, kita masukin ke ini dulu ya teman-teman. Interface GIG 0/1. Kita shut-in dulu. Setelah itu kita masukin IP ya teman-teman. IP-nya itu kita menggunakan ini ya teman-teman, 120.120.120.1/24. 120.120.120.1. Kita masukin tablet masnya juga teman-teman, 255.255.0. Setelah itu kita klik enter teman-teman. Setelah itu kita masuk ke ini ya teman-teman, GIG 0/0. Interface G0/0. Nah, shut-in dulu ya teman-teman. Shut. Setelah itu kita masukin IP yang ini teman-teman, 11.11.11.2. 11.11.2. Kita masukin. Oke teman-teman, di sini tuh salah ya teman-teman. Harusnya
255.255.252. Kita masukin IP add titik 1.255.255.252. Kita masuk 11.11.2 255 sampai pasnya 255.255.252 ya teman-teman. Kita klik enter juga. Nah, setelah ini konfigurasinya sudah berhasil. Di sini kita akan, sebelum ke konfigurasi ICRV, kita akan masukin IV ke PC ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, setelah itu kita masuk ke IV configuration. Sini saya sudah kasih IP ya teman-teman. IP-nya itu menggunakan ini subnet mask 24 dan default gateway yang ini ya teman-teman. Di PC satu lagi juga sama teman-teman. Kita menggunakan ya teman-teman, IP yang ini, subnet masknya /24 dan default gateway-nya yang ini. Teman-teman, setelah itu kita akan masuk ke mode EICRV teman-teman. Masuk ke router yang tadi. Kita akan coba masuk ke EICRV ya teman-teman. Sini kita masuk ke router yang pertama dulu. Kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi. Yang pertama ada BGP atau BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Yang kedua ada EIGRV atau Enhanced. Yang kedua ada EIGRV atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First. Yang terakhir ada RIP atau Routing Information Protocol atau singkatan dari RIP. Nah, saat itu kita akan masuk ke ini teman-teman. Kita akan konfigurasi EIGRV terlebih dahulu. Masuk ke router EIGRV. Nah, sini ada Autonomous System Number atau AS. Sini itu tersedia dari 1 range itu dari 1 sampai 65.000 di sini. Nah, oke teman-teman, di sini ada Autonomous System Number atau AS. Di sini tersedia dari range 1 sampai 65.535. Di sini kita akan mencoba menggunakan number atau kode yang sering digunakan ya teman-teman. Itu router EIGRV 1 ya teman-teman. Kita masukin IV network ya teman-teman. IV network itu yang ini ya teman-teman. IP network dari si IP router ini, yaitu 11.11.11.0. Oke, maaf teman-teman, sini harusnya tidak usah pakai IP ya, atau network 11.11.11.0. Setelah itu kita masukin network ini ya teman-teman, jalur ke sini ya. Kita gunakan network yang ini teman-teman, 100 network 100.100.100.0. Klik enter. Akan coba lihat, yaitu dengan tick to show IV. Nah, sini sudah connect ya teman-teman. IP network atau network yang tadi itu sudah connect. Sini ada 11.11.11.0
0/30. C itu dianalogikan dengan connect atau artinya connect. L itu IP lokalnya. Sini juga IP yang ini juga yang satu lagi sudah connect ya teman-teman. Sudah connect juga, artinya sudah berhasil. Kita lanjut ke router satu lagi ya teman-teman. Kita masuk ke router EIGRP. Nah, oke teman-teman, di router satu lagi juga sama ya teman-teman. Pasti bakal ada autonomous system number. Nah, di sini juga kita harus menggunakan autonomous system number seperti pada router yang ini ya teman-teman, yaitu 1 ya teman-teman. Klik enter. Setelah itu kita masukin networknya teman-teman. Sini kita menggunakan network yang ini teman-teman. Pertama-tama kita menggunakan network yang ini. Network 11.11.11.0. Itu kita enter. Nah, teman-teman di sini bakal ada dual IV EIGRP network is up. Berarti ini artinya sudah berhasil ya teman-teman, atau sudah terdaftar. Sudah berhasil mengkonfigurasi IV EIGRP-nya. Ini kita akan lanjut. Kita masukin network yang ini juga teman-teman. Kita masukin network 120.120.120.0. Kita klik enter. Teman-teman, sini kita sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, sini kita udah berhasil mengkonfigurasi EIGRP ya teman-teman. Sini kita akan coba lihat IP atau EIGRP dari router sebelah atau router tetangga kita ya teman-teman, yaitu dengan klik to show IP EIGRP network. Setelah itu kita klik enter. Nah, oke teman-teman, sini sudah ada IP dari tetangga kita ya teman-teman, yaitu 11.11 menggunakan interface GIG 0/0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil mengkonfigurasi EIGRP-nya teman-teman. Sini kita akan coba untuk mengirim pesan atau memping. Sini kita akan coba dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. Sini kita klik 2 kali. Nah, hasilnya itu pasti akan successful ya teman-teman. Teman-teman, berarti ini artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi EIGRP ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengimplementasi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi OS VF. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada pengertian dari OSVF. OSVF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk mencari jalur terbaik dalam satu autonomous system atau AS. Nah, jadi OSVF menggunakan algoritma Shortest Path First atau SVF atau algoritma Dijkstra untuk menghitung route tercepat berdasarkan cost. Nah, selanjutnya ada fungsi dari OSVF, yaitu yang pertama, menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Yang kedua, bertukar informasi routing secara otomatis. Yang ketiga, menyesuaikan route jika terjadi perubahan pada jaringan.
Dan yang terakhir yaitu mendukung jaringan kecil hingga besar. Akan lanjut untuk mengkonfigurasi OSVF. Di sini saya juga menggunakan topologi jaringan yang sama seperti EIGRV yang tadi ya teman-teman, yaitu menggunakan 2 router dan 2 VC. Nah, oke teman-teman, sebelumnya di sini kita akan masukin Oke teman-teman, di sini saya di sini saya sudah kasih di IV masing-masing ya teman-teman. Sini kita akan masuk ke router pertama dulu ya teman-teman. Masuk ke CLI, setelah itu kita klik enter. Kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita masukin interface yang ini dulu ya teman-teman, GIG 0.0 atau G 0.6. Setelah itu kita enter, kita aktifin dulu dengan no shut. Setelah itu kita masukin IP nya teman-teman, 100.100.100.1 ya teman-teman, IP yang ini ya teman-teman. Kita masukin subnet mask juga teman-teman, 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk ke interface yang ini ya teman-teman, atau interface GIG G0/1. Setelah itu kita aktifin dulu dengan no shut. Setelah itu kita masukin IP address 11.11.11.1 ya teman-teman. Kita masukin subnet mask juga teman-teman, 255.255.255.252 ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita lanjut ke PC lagi teman-teman. Jadi kita klik enter, enable konfigurasi terminal. Kita masukin ke ini teman-teman, interface G0/0. Kita aktifin dengan no shut. Dan setelah itu kita masukin IP address teman-teman, yang ini teman-teman, IP address 120.120.120.1 ya teman-teman. Kita masukin subnet juga teman-teman. Kita masuk ke interface G0/1 ya teman-teman, G0/1. Masukin, kita aktifin dulu dengan no shut. Setelah itu kita masuk ke IP address yang ini teman-teman, 11.11.11.2. Kita masukin subnet mask juga 255.255.252 ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba. Nah, oke teman-teman, sini kita akan langsung konfigurasi OSVF nya teman-teman. Kita masuk enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke router OSVF. Teman-teman, di sini di OSVF itu menggunakan process ID ya teman-teman. Kalau di EIGRV itu menggunakan autonomous system number, kalau di OSVF ini menggunakan process ID ya teman-teman. Sini kita akan menggunakan process ID 10. Setelah itu kita akan masuk ke network 11.11.11.0 ya teman-teman. Setelah itu kita masukin setelah itu kita masukin wildcard mask ya teman-teman, yaitu 0.0.0.3. Teman-teman, sini kenapa wildcard masknya itu menggunakan 0.0.0.3, karena di sini itu kita menggunakan, karena sini itu subnet mask atau 255.255.255.255 dikurang ini teman-teman,
Di sini kita menggunakan /30, jadi kita dikurang 255.255.255.252. Jadi hasilnya itu 0.0.0.3 teman-teman. Setelah itu kita masukin area 0 ya teman-teman. Itu area utama dari OSPF ya teman-teman. Kita klik enter. Setelah itu kita masukin network yang ini teman-teman, 100.100.100.0. Setelah itu kita masuk 0.0.0.255. Kenapa di sini kita menggunakan 0.0.0.255? Karena di sini kita menggunakan subnet mask slice 24, yaitu 255.255.255.0. Nah, jadi kalau 0 itu kebalikannya teman-teman. Kalau 255 itu jadi 0, kalau 0 itu jadi 255 ya teman-teman. Kita masukin 255. Jadi di sini wildcard masknya itu 0.0.0.255. Itu kita masukin area utamanya atau area 0. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke ini teman-teman, kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke router OSPF. Kita menggunakan proses ID yang sama seperti tadi. Setelah itu kita masukin network ini teman-teman, 11.11.11.0. Setelah itu kita masukin wildcard mask yang sama, karena di sini kita juga menggunakan slash 30 teman-teman, jadi sama. Setelah itu kita masukin area 0-nya. Setelah itu kita masukin network satu lagi teman-teman, 120.120.120.0. Setelah itu kita masukin wildcard mask yang tadi, 0.0.255. Setelah itu masukin area utamanya juga. Teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mengirim pesan. Sini kita coba mengirim pesan dari VC 2 ke VC 3. Oke teman-teman, maaf di sini sepertinya kita belum memasukkan IP teman-teman. Oke, di sini kita akan masukkan IP-nya dulu ya teman-teman. 100.100.100.2. Sebenarnya 255.255.255.0. Default gateway-nya itu 100.100.100.1. Setelah itu kita lanjut ke VC kedua. 120.120.120.255.255.0. 120.120.120.1 teman-teman. Jadi kita sudah berhasil, sudah memberi IP juga. Kita akan coba dari VC 2 ke VC 3. Kita satu kali. Hasilnya pasti akan successful ya teman-teman. Itu artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi PGP ya teman-teman. Menghubungkan jaringan yang berbeda, bertukar informasi rute antar AS, memilih jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut, dan yang terakhir menjaga komunikasi antar jaringan tetap stabil meskipun ada perubahan jalur. PGP ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya menggunakan 2 router dan 2 VC ya teman-teman. Di sini juga saya sudah menambahkan autonomous system pada router pertama yaitu 22, dan autonomous system pada router kedua itu yaitu 23. Teman-teman, oke teman-teman, yang pertama kita masuk ke router 1, kita masuk ke enable. Terus kita masuk ke konfigurasi.
terminal. Kita masuk ke interface ini teman-teman, G0/0 atau G0/0. Setelah itu kita aktifkan dengan Node. Kita masukin IP address 100.100.100.1 subnet mask 255.255.255. Lalu kita klik enter, kita masuk ke interface ini yaitu G0/1. Setelah itu kita aktifkan juga dengan Node. Setelah itu kita masukin IP address yaitu 11.11.11.1 255.255.255.252. Klik enter, kita masuk ke router selanjutnya. Kita masuk ke GIG0/1 teman-teman. Interface G0/1. Kita nonshottin atau aktifin dulu. Setelah itu kita masukin IP address. Setelah itu kita masukin IP address 120 ya teman-teman. Kita masukin IP address ini teman-teman, 120.120.120.1. Setelah itu masukin subnet masknya juga 255.255.0. Itu masuk ke interface G0/0 teman-teman. Kita aktifkan juga. Itu kita masukin IP address 11.11.11.2. Itu kita masukin subnet masknya juga. Oke teman-teman, setelah seperti ini ya, di sini juga saya sudah menambahkan IP teman-teman ke masing-masing isi. Ya, setelah itu kita masuk ke router pertama lagi. Terus kita akan langsung mengkonfigurasi PGP di router pertama. Kita exitin dulu router PGP. Sini juga ada di PGP ini menggunakan autonomous system number seperti IGRV tadi teman-teman. Jadi kita masukin di router pertama itu menggunakan autonomous system kedua. Jadi kita masukin. Setelah itu kita teman-teman, jadi di PGP ini kita tidak masukkan network, melainkan kita masukkan NIC port atau jadi kita memasukkan NIC port ya teman-teman, atau untuk menentukan atau mengetahui IP tetangga teman-teman. Sini kita ketik NIC port, terus kita masukin IP tetangga kita ya teman-teman, atau IP yang ini ya teman-teman, IP yang ada di router sebelah kita itu 11.11.11.2. Setelah itu di sini kita juga harus menambahkan remote AS atau autonomous system, yaitu ini ya teman-teman. Remote AS-nya itu menggunakan AS di router tetangga kita, yaitu 23. Itu kita setelah itu kita tinggal masuk ke network kita ya teman-teman, 11.11.11.0. Terus kita masukin subnet juga teman-teman, 25.255.255.0. Teman-teman, di sini ada kesalahan. Oke teman-teman, di sini kita harusnya menggunakan mask ya teman-teman. Network 11.11.11.0 mask
255.255.255.0. Jika tadi di HRV itu, jika kita menambahkan network tidak menggunakan mask, sedangkan di BGP ini menggunakan mask ya teman-teman. Kita klik enter. Itu kita masukin juga yang ini teman-teman, 100.100.100.0 255.255.255.0. Kita klik enter. Setelah itu kita pindah ke router. Oke teman-teman, kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke router BGP. Sini kita menggunakan dua tiga teman-teman. Tower sini kita menggunakan router BGP 23 teman-teman, autonomous system 23 yang ini. Kita masukin. Itu kita masukin IP tetangga kita, atau kita masukin networknya teman-teman, yaitu ini teman-teman, 11.11.11.1 remote AS. Di sini kita masukin remote AS itu AS di router sebelah kita, yaitu Doda ya teman-teman. Sini kita tinggal masukin network network 11.11.11.0, akan mas 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan network lagi, atau yang ini ya teman-teman, 120.120.120.0, 255.255.255.0. Saya itu untuk mencoba melihat. Nah, jadi cara untuk melihat IV BGP atau konfigurasi BGP. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba melihat IV BGP-nya itu dengan klik to show IV route ya teman-teman. Nah, di sini pasti ada B ya teman-teman. Jadi B itu adalah ya teman-teman, B itu diartikan dengan BGP. Di sini kita sudah jadi sini kita sudah mengkonfigurasi BGP atau network dari IP yang ini teman-teman, atau IP tetangga kita. Itu ininya sama ya teman-teman, IP-nya itu sama seperti IP pada tetangga kita. Sini kita akan coba untuk mengirim pesan ya teman-teman, dari PC 4 ke PC 5. Sini kita klik 2 kali. Nah, hasilnya pasti akan successful ya teman-teman. Setelah ini berarti artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi BGP. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang dynamic routing. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.